Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi tadi pagi gue udah lakukan reaksi pandangan mata di mana Manchester United menjamu PAOK Thessaloniki yang akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Manchester United dan merupakan kemenangan pertama di kompetisi Eropa di musim ini dan juga kemenangan pertama setelah hampir 1 tahun ya nggak pernah menang di ajang kompetisi Eropa gitu. Nah, mungkin sebelum gua masuk ke inti pertandingan gitu ya, review dari yang gue tonton semalam, gue agak sedikit meng-highlight mengenai Amad Diallo gitu. Gue itu percaya ada yang namanya sebab akibat ya. Tidak ada asap ada api gitu. Gue jadi bukan kembali lagi sih, bukan mengingat-ingat gitu. Jadinya menerka-nerka sebenarnya, jadi ya overthinking gitu ya mengenai waktu Ten Hag itu dipecat gitu, karena banyak juga berseliweran, termasuk gue juga bertanya-tanya kenapa sih kok Amad itu jarang diturunkan oleh Ten Hag. Kalau dikatakan cedera, ya sebesar apa cederanya? Karena gua sendiri dan banyak mungkin channel-channel yang kalau khususnya United Identity, kalau setiap kali preview pertandingan dari awal musim itu gua selalu itu menempatkan Amad sebagai starter gitu. Dalam hal ini di sayap kanan ya. Gue jujur gak pernah ngeliat kalau dia di nomor 10 ya. Tapi di sayap kanan sih kita sendiri udah banyak lihat. Dia punya pengaruh gitu, efektif, progresif run-nya bagus. Progresif run kalau udah yang pernah gue jelasin, yaitu bagaimana dia lari minimal 5 meter dalam area 5 meter menuju ke arah gawang. Sebenarnya kalau mau ngeliat statistik sih, dribble pas dia sama Garnacho gak beda-beda jauh gitu loh ya. 20% juga, kan gue pernah bahas ya, pemain Manchester United itu wingernya itu successful dribblenya itu 20%-an, bahkan sekarang 20%, tahun lalu itu 22%. Tapi si Amad ini selain dia positioningnya bagus, dia itu decisionnya bagus, tahu kapan dia ngumpan, tahu kapan dia harus nge-dribble, kapan dia enggak gitu. Bahkan kalau gue lihat sih dia sebenarnya nggak banyak terlalu nyoba dribble banget kalau emang tuh susah gitu. Jadi efektif lah, efisien, dan tahu kapan dia nendang, dan selalu tadi gue bilang ya, walaupun dia ngedribblenya juga nggak beda-beda jauh successfulnya sama Garnacho, tapi dia bisa jadi pembeda gitu loh. Itu kan pemain yang sebenarnya jarang ditemukan gitu. Kalau dibilang dia pressing, kemarin dia kayak pressing. Oke, apakah dia tipe pemain yang rentan cedera sehingga dilindungin gitu? Karena kalau sejak awal musim ya, lu kalau ngomong musim lalu kan memang dia baru mulai main full itu pas pertandingan FA Cup lawan Liverpool yang kita menang, yang dia mencetak gol penentu kemenangan. Tapi selama awal musim ini kan, makanya setiap kali gue kasih lihat press conference, kasih bahas press conference itu kan amat jarang banget dibilang nggak ada ya. Paling sering kan ya, paling sering disebut ya yang absen Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mount itu kan. Jadi kan sebenarnya dalam kondisi dia fit gitu loh. Kenapa dia nggak pernah selalu menjadi starter gitu? Gue rasa ya semakin lama orang juga akan makin berpikir bahwa ya bisa jadi ini emang nih Ten Hag ini dulunya emang ya bebal aja orangnya gitu loh. Nggak tahu kenapa dia sampai memaksakan gitu Garnacho di kiri, akhirnya si Rashford ditaruh di kanan. Apakah
ya dia dalam rangka menyelamatkan dirinya kan, SDM ya, sama diri masing-masing. Dia pengen menunjukkan nih, Garnacho nih yang gue ambil dari akademi, gue pasang terus, bagus kok gitu. Ibaratnya sebagai kartu asnya gitu. Cuman kalau kartu as lo Garnacho sih ya lah ribet juga sih lo. Karena kan Amat juga bukan dia yang beli kan, itu kan zamannya Ole datang sempat dipinjemin. Tapi dia selalu menjadi pembeda gitu dalam setiap pertandingan. Ini yang gue kadang-kadang berpikir secara logis sistematis juga, kenapa ya dia nggak pernah dikasih kesempatan menjadi starter. Bahkan kita nggak usah ngomongin Anthony lah ya. Bahkan saya sampai Ten Hag dulu memasang si Rashford itu dipaksakan di kanan gitu. Ya kalau hal-hal yang kayak gini yang gue bilang tadi, ya mungkin ya sepantasnya aja Ten Hag dipecat gitu loh. Jadi warning juga atau signal juga buat Ruben Amorim, ya lu nggak usah cari selamat dengan hal-hal lain, fokus dengan kemenangan aja. Bener-bener taruhlah pemain di posisi yang tepat, pemain terbaik di posisi yang terbaiknya, ya. Lo tentukan cara mainnya dia atau strateginya, ya ini buat Amorim nih, sehingga lo nggak ada terlihat seperti favoritisme. Nah, ini yang jadi gosip kan kemarin-kemarin kenapa Ten Hag itu dipecat gitu. Nah, jadi tadi pagi itu waktu pas gue liat line up kan sebenarnya nggak beda jauh juga ya dari apa yang gue berikan di preview, yaitu kiper Onana, back tengahnya Lindelof dan Evans, jadi Delik sama si Martinez diistirahatkan. Back kanannya ternyata Mazraoui, back kirinya Dalot lagi. Oke, yang nggak nyambung tuh sama Garnacho, padahal gue rasa bahasanya kan seharusnya sama ya. Casemiro dan Ugarte karena kita nggak punya lagi pilihan, dan kemudian Bruno Fernandes di tengah, kanannya Amad Diallo, kirinya Garnacho, dan strikernya Højlund. Babak pertama itu bermain ngantuk ya. Sampai gue bilang di istirahat bahwa ini kenapa ya, kok kayak merasa pertandingan ini nggak penting gitu, nggak ada eagernya gitu loh. Banyak yang bilang ngantuk lah ya, sampai bilang ya ini sebagian besar emang harus diganti. Ya jujur emang harus diganti semua, maksudnya dibuang gitu loh. Sampai level-level Fernandes aja, sampai level Garnacho tuh kayak lemes gitu. Gue sih tidak menyalahkan Højlund ya, padahal kan bilang gini, ya biasalah, udah jual aja sih ini, jualnya ya memang bener ada yang dijual, tapi lo juga harus objektif. Kalau lo bilang jual aja Højlund, ya mungkin lo nggak nonton pertandingan ya, atau lo pengen lihat bahwa Højlund nggak nyetak gol, Højlund nggak, men dia tuh nggak dapat supply bola, men. Supply bola itu dia cuma sekali dari itu umpan lambungnya Casemiro kayaknya, yang dia sundul tapi ketangkep kiper, sekali doang udah itu. Ya gimana kalau striker lo gak dilayanin gitu loh. Ya semoga sih nanti kedepannya Ruben Amorim mengubah itu ya. Lu lihat kemarin waktu, makanya nonton pertandingan waktu pas kemarin Sporting lawan Manchester City, itu Gyökeres tuh kayaknya disuplai tuh hampir lebih dari 10 passing deh. Ya akhirnya dia mencetak hat-trick kan. Ya walaupun duanya penalti lah, tapi setidaknya satu masuk gitu. Ya Højlund tuh kemarin cuma disuplai satu doang yang mengarah ke dia. Sisanya Garnacho-nya nggak tahu kemana. Si Ahmad udah masuk, cuman pasti ya keblok sama pemain lawan. Ini yang gue bilang, lu sebenarnya nggak perlu banget si Gyökeres gitu. Lu mungkin FOMO aja karena dia di Sporting nyetak hat-trick. Coba manfaatkan sumber daya yang ada lah, manfaatkanlah Højlund lah. Semoga next nantinya Amorim mau mengubah daya berpikirnya para pemain nih, bahwa lo membangun serangan agar bola lo tuh ke penyerang gitu loh, bukan cuma sekedar ke winger terus ke winger mau ngapain, melebar gitu kan kemarin gue bilang agak nero kan, agak ke dalam mainnya Amorim. Babak kedua gue rasa si Nistelrooy di istirahat tuh memberikan instruksi bahwa untuk menekan. Akhirnya Manchester United menekan sampailah gol di menit ke-50 ya.
sundulannya si Ahmad. Gue nggak tahu sebenarnya sundulannya ya tuh kayak waktu tuh kayak golnya Fletcher ke Chelsea tuh kayak antara mau ngumpan atau emang pengen dia masukin gitu loh. Jadinya ternyata berbelok gitu masuk 1-0. Ya menurut gue itu pembuka keran lah. Setelah itu sih kita banyak menguasai pertandingan, tapi sempat PAOK menguasai pertandingan juga. Tapi pencerangannya nggak ada yang berbahaya. Ada sempat berbahaya sampai komentator bilang ini defense pada kemana sih gitu. Akhirnya Ahmad bisa mencuri bola, ya, recovery bola, mencuri bola, dia bawa sendiri. Ya emang harus kadang-kadang kalau udah kesel liat temen lu gitu ya, lu harus egois juga gitu. Melakukan tendangan yang dia cut in, terus melakukan tendangan, kayaknya sih agak sedikit mantul sih ke pemain belakang. Tapi it's okay, tapi itu gol gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa ya ini anak efektivitasnya dan bisa menjadi pembeda gitu loh. Waktu lawan Brighton kan juga dia mencetak gol 1 kan. Dia bisa jadi pembeda gitu loh. Bukannya cuma datang masuk ke lapangan ya etos kerjanya bagus, gerasak gusuk kayak Garnacho atau kayak Dalot, tapi nggak bisa jadi pembeda. Ya untuk apa gitu? Gue kan nggak pengen ngelihat lo kerja keras di lapangan tapi nggak ada hasil. Gue pengen lihatnya adalah lo jadi pembeda. Ya kayak Cole Palmer lah, jadi pembeda gitu. Bukan maksudnya Ahmad Diallo levelnya Cole Palmer ya. Maksudnya sebagai pembeda gitu loh. Yang dimana lu bisa menghasilkan kemenangan buat tim lu. Ya itu aja sih yang mau gue inginkan gitu, agar semoga Ahmad Diallo masih terus dipasangnya walaupun Owen Amorim ini in charge nanti, dan ya dia kan ditarik keluar ya. Gue masih menunggu juga. Jadi skor 2-0, Ahmad menit ke-77. Terus kemudian beberapa penggantian pemain, Ugarte kan udah kena kartu kuning, terus Diego Dalot lagi diganti. Ahmad Diallo keluar, Mason Mount akhirnya masuk, Højlund diganti Zirkzee di menit-menit akhir 90, tapi skor tetap 2-0. Jadi dengan keadaan ini ya, Manchester United itu di Liga Eropa itu berada di posisi 15 ya, lumayan ya masuk. Berarti kan setidaknya ini nanti akan ada, kalau masih step di 15 masih bisa masuk ke playoff-nya dulu nih, baru kemudian 16 besar. Kita tunggu lagi pertandingan akhir pekan ini di mana Nistelrooy akan bertugas untuk terakhir kalinya untuk melawan kembali Leicester City di Old Trafford. Pertandingan itu kalau nggak salah hari Minggu ya, jam 9. Semoga bisa kasih pandangan mata. Cuman gue ini sedikit membuka tabir sedikit gitu loh mengenai ya ada story lah pasti kenapa Ten Hag ini jadi akhirnya kemudian dipecat ya. Hal-hal yang seperti ini gitu loh, kenapa Ahmad gak pernah lu kasih starter, lu malah sepertinya mendorong atau menonjolkan Garnacho dan sehingga memaksa si Rashford di kanan. Nextnya oke lah si Rashford kembalikan ke kiri, Ahmad Diallo di kanan, biar backupnya Anthony, ya backupnya satu lagi ya Garnacho. Itu aja sih. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.